Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahri Ramadan, berasal dari Pontianak. Saya kuliah di Universitas Poso, mengambil jurusan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang berjudul dampak pencemaran terhadap ekosistem pesisir dan laut, termasuk perikanan pesisir dan laut, dan pendekatan pengelolaan yang ditinjau dan sintesis. Dosennya Zanzibar SPI. Ya, lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah pencemaran dulu. Sejarah pencemaran lingkungan perairan kembali ke awal sejarah peradaban manusia. Namun pencemaran air tidak mendapat banyak perhatian sampai tingkat ambang batas tercapai, dengan konsekuensi yang merugi pada ekosistem dan organisme. Pencemaran air telah menjadi perhatian global. Tetapi meskipun demikian, sebagian besar negara berkembang masih menghasilkan beban pencemaran yang sangat besar, dan kecenderungannya diperkirakan akan meningkat. Pengetahuan tentang sumber populasi dan dampaknya terhadap ekosistem penting, tidak hanya untuk memaham yang lebih baik tentang respon ekosistem terhadap polutan, tetapi juga untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan. Banyak sumber pencemaran air umumnya diketahui dan upaya besar telah dicurahkan untuk masalah ini. Namun konsep dan ide baru tentang pencemaran lingkungan muncul, misalnya seperti pencemaran biologis, dengan kebutuhan yang sesuai untuk pembaruan pengetahuan. Ya, lanjut. Ini peraturan bangsa-bangsa tentang hukum pencemaran laut didefinisikan sebagai masuknya oleh manusia secara langsung atau tidak langsung zat atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk muara yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan efek merusak seperti membahayakan sumber daya kehidupan dan kehidupan laut, bahaya bagi kesehatan manusia, menghambat terhadap kegiatan laut, termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut lainnya yang sah, menurunkan kualitas penggunaan air laut dan mengurangi fasilitas. Menurut William tahun 1996, mengkritik pembagian populasi ke dalam kategori misalnya udara, air, tanah, dan lain-lain, dan berkomentar bahwa hanya ada satu populasi karena setiap polutan baik di udara atau di darat cenderung berakhir di laut. Produksi dan emisi polutan biasanya berasal dari pemukiman manusia, penggunaan dan intervensi sumber daya seperti pembangunan dan konstruksi infrastruktur, kegiatan pertanian kota, perkembangan industri, urbanisasi, pariwisata, dan lain-lain. Kontaminan yang menjadi perhatian untuk termasuk polutan organik yang menetap, nutrisi, minyak, radioaktif, logam berat, patogen, sedimen, serasah, dan puing-puing dan lain-lainnya. Sekarang kita masuk ke polutan utama dan dampak potensial pada pencemaran ekosistem pesisir dan laut. Yang pertama itu pupuk, ada yang kedua limbah domestik, ketiga minyak, keempat sedimen, kelima eutrofikasi, keenam alga brom, dan selanjutnya pestisida, lumpur limbah, logam berat, dan elemen jejak. Kegiatan aquakultur beserta bahan kimia, pertanian, senyawa organik, plastik, dan pencemaran biologis. Itu
polutan utama dan dampak potensial pada pencemaran pesisir dan laut. Lanjut, yang selanjutnya saya jelaskan pencemaran yang diakibatkan oleh pupuk. Pupuk yaitu limbah atau pupuk kandang dan lumpur melalui proses konsentrasi biologis dapat memasuk tanah dengan produk berbahaya, yaitu 100 kali lebih banyak daripada pupuk untuk kandangan. Nutrisi tanaman yang setara. Peningkatan besar dalam penggunaan pupuk di seluruh dunia selama beberapa dekade terakhir didokumentasikan dengan baik. Kotoran yang dihasilkan oleh sapi, babi, dan unggas digunakan sebagai pupuk organik di seluruh dunia. Selanjutnya, dampak populasi dari pestisida. Pestisida dan residunya dilaporkan sebagai salah satu agen yang paling merusak ekosistem perairan dan organisme yang mempengaruhi semua tingkat rantai makanan dan dari tingkat rendah hingga tingkat atas 2. Mekanisme utama yang terkait dengan efek limbah pertanian adalah biokonsentrasi atau akumulasi bahan kimia dari media sekitarnya yang menjadi organisme berdasarkan hipofilisitas banyak bahan kimia, dan biomagnifikasi atau peningkatan konsentrasi bahan kimia sebagai energi makanan diubah dalam rantai makanan, yaitu dari pestisida. Selanjutnya, bahan kimia pertanian. Pestisida dan residunya dilaporkan sebagai salah satu agen yang paling merusak ekosistem perairan dan ekosistem yang mempengaruhi semua tingkat rantai makanan dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Derusma dan dua mekanisme utama yang berkaitan dengan efek limbah pertanian adalah biokonsentrasi, akumulasi bahan kimia dari media sekitarnya menjadi organisme berdasarkan hipofilisitas banyak bahan kimia, dan peningkatan konsentrasi bahan kimia sebagai energi makanan yang diubah jadi makanan. Selanjutnya, limbah domestik. Sejauh ini volume sampah terbesar yang dibuang ke lingkungan laut adalah limbah, yaitu seperti limbah cairan mengandung, limbah industri, limbah kota, sisa-sisa hewan, dan limbah rumah potongan hewan, air, dan limbah domestik, mandi, peralatan, dan mesin cuci, limbah dapur, kotoran, dan banyak lainnya. Banyak sekali seperti itu limbah yang dihasilkan setiap hari dari kota-kota berpenduduk padat dan akhirnya bersapu oleh sistem drainase yang umumnya bermuara ke sungai atau sistem perairan terdekat. Ini yang diakibatkan oleh limbah domestik. Selanjutnya, lumpur limbah. Lumpur itu sendiri mengandung beragam polusi agen termasuk patogen, zat organik, zat berat, dan elemen jejak, dan seterusnya, yang menimbulkan efek langsung dan tidak langsung pada ekosistem dan organisme. Limbah terutama organik diakibatkan aktivitas bakteri ini. Konsentrasi oksigen di dalam air berkurang sehingga limbah dikatakan memiliki bond yang tinggi. Ini bisa membuat kehidupan akuatik kekurangan oksigen dibutuhkan dan juga menyebabkan pemecahan protein dan senyawa nitrogen lainnya yang melepaskan hidrogen. Bakteri dan virus hadir dalam konsentrasi besar dalam limbah mentah hingga 4/109 bakteri hingga 1/1104 virus per liter limbah mentah. Sejumlah peneliti telah menunjukkan bahwa semakin besar kontaminasi limbah dan paparan orang, lebih tinggi risiko tertular
tertular telinga, hidung, dan tenggorokan infeksi dan gangguan perut seperti gastroenteritis yang diakibatkan oleh limbah mentah. Selanjutnya minyak. Di sini populasi minyak telah menerima perhatian yang meningkat sejak pertengahan abad ke-19 dengan peningkatnya operasi kapal tanker dan penggunaan minyak dan seringnya kapal tanker bertabrakan dan kecelakaan yang mengakibatkan tumpahan minyak atau jutaan minyak ditambahkan ke pesisir dan laut yang telah ditabel di bawah ini. Nah, jadi di tabel ini kita lihat bahwa pada dari abad ke-19 bahwa sudah banyak terjadinya operasi kapal tanker yang bertabrakan serta menumpahi lautan atau pesisir dengan genangan minyak itu sendiri. Ini ada kasus satu kecelakaan kapal tanker yang cukup besar dilaporkan selama tahun 1960-an, di mana sebanyak 78 kecelakaan dilaporkan antara tahun 1964 dan 1968 yang mengakibatkan sejumlah besar minyak tumpah ke lingkung laut. Selain air waste dilaporkan berjumlah 0,3 sampai 0,5% dari muatan minyak sebelumnya, sekitar 200 ton di kapal tanker atau 50.000 ton menyarankan angka yang sama dan melaporkan bahwa pelepasan tahunan hidrokarbon diperkirakan 600 atau 100.000 ton. Sehingga dari gambar kedua ayat ini dapat dijelaskan melaporkan bahwa selain tumpahan yang dihasilkan dari operasi kapal tanker, diperkirakan volume 16.000 ton minyak masuk ke lingkung laut sebagai limpahan dan limbah dari sumber kota dan industri berbasis lahan setiap tahun. Dan dari gambar 2B, pembuangan dan tumpahan minyak terus-menerus menimbulkan potensial risiko polusi parah dan dalam lalu lintas laut yang meningkat, tetapi tidak diatur di negara berkembang karena kurangnya fasilitas penerimaan dan pengelolaan limbah di pelabuhan dan kurangnya undang-undang dan pengawasan efektif kapal-kapal asing dan domestik serta pukat hela membuang limbah berminyak mengikat di laut. Jadi ini kasus yang terjadi pada abad 19 pada tabel atau pada tahun 1960-an yang terjadi pada tabel ini, sehingga banyaknya 78 kecelakaan kapal yang dilaporkan. Selanjutnya kita lanjut, ya ini kasus logam berat dan elemen jejak. Logam berat dan elemen jejak adalah produk sampingan dari bahan proses industri memberikan kontribusi berbagai jumlah logam dan elemen jejak yang berbeda yang ada di gambar nomor 3 nanti saya jelaskan, dan dengan demikian dibuang sebagai limbah ke lingkungan laut serta unsur yang tidak dapat terurai secara alami di laut pesisir. Jadi pada tabel ini sejumlah 10 logam yang tampaknya paling beracun bagi kehidupan laut ini termasuk dalam rangka penurunan toksinitas: merkuri, magnesium, perak, nikel, selenium, tembaga, kremium, arsenik, dan zinc. Peninjau berbagai sumber input logam berat ke laut dan kemungkinan perannya dalam ekosistem. Jadi kasus di sini kontribusi adanya berbagai sumber dalam elemen global logam berat utama yang mengakibatkan peningkatan secara tidak kita ketahui bahwa logam berat dan jejak elemen ini sangat
mempengaruhi karena tidak bisa terurai yang terjadi pada kabel ini. Lanjut, ini lanjutannya gangguan logam berat dan dilaporkan penyebabnya meningkat permeabilitas membran sel pada fitoplankton dan alga laut lainnya yang menyebabkan hilangnya konstituen intraseluler, dan oleh karena itu integritas seluler kali melaporkan perubahan bentuk sel fitoplankton sebagai akibat dari penggabungan logam berat, dan perubahan bentuk tersebut kemungkinan besar berkait. Demikian pula Darwis melaporkan produksi sel fitoplankton yang sangat besar sebagai efek lembaga dan merkuri, dan menemukan bahwa spektrum ukuran sel terkait dengan konsentrasi merkuri. Mereka menyebut bahwa logam menghambat pembelahan sel independen di fitoplankton. Jadi dari penjelasan Kaiser Darwis bahwa logam berat dan logam jejak itu bisa mempengaruhi independen pada fitoplankton. Lanjut, selanjutnya senyawa organik. Banyak bahan kimia organik sintetik, misalnya organofosfat, organofosfat, PAH, dan organometal menjadi perhatian lingkungan yang semakin meningkat karena toksinitasnya yang tinggi dan berprestasi yang tinggi di lingkungan dan dalam sistem biologis. Selain itu, limfosinitas tinggi dari banyak ekonomiotik ini sangat meningkat biokonsentrasi atau biomagnifikasi mereka, sehingga menimbulkan potensi bahaya kesehatan pada produktor di tingkat profil yang lebih tinggi, termasuk manusia. Saat ini senyawa organik persisten telah ditemukan di setiap bagian laut, dari Atlantik hingga Antartika dan dari intertidal hingga asal, misalnya PCB, ACD, dan DDT, dan turunnya ditemukan pada ikan ekotikus yang dikumpulkan pada kedalaman 3000 meter di Atlantik dan anjing laut Arktik lama setelah larangan DDT dan PCB pada awal 1970-an yang menunjukkan kegigihan bank kimia. Jadi pada tabel ini kan adanya senyawa organik yang menghambat pada tahun 1970-an itu yang menimbulkan efek atau kesehatan untuk manusia. Bahwa dari tabel ini adanya meningkatnya dari pulau, dari teluk laut, dan lain-lain. Selanjutnya, plastik. Tidak asing lagi bahwa plastik itu kita kenal sebagai penyumbang bagian paling signifikan atau paling besar dari endapan sampah laut dan limbah padat yang dibuang ke lingkungan perairan. Plastik dibuang dalam volume besar di pantai, danau, dan saluran navigasi, dan bentuk massa air lainnya yang digunakan dengan baik di Mediterania berat laut. Plastik merupakan sebagian besar puing, rata-rata sekitar 77%, sehingga WC melaporkan bahwa sebanyak 600 kontainer plastik di seluruh dunia dibuang setiap hari di laut melalui pengiriman. Dalam sebuah survei, data sampah yang terdampar dan terkumpul di pantai di Jepang dan Rusia di sepanjang laut Jepang, Kusai, dan Noda pada tahun 2003 melaporkan bahwa plastik menyumbang 72,9% menurut jumlah dan
53,8% menurut berat dari total independen sampah di pantai-pantai Jepang, dan 55,1% menurut jumlah 23,4% menurut beratnya di pantai di Rusia. Kontribusi signifikan serupa dari plastik melaporkan oleh Frost dan klaim dari pantai-pantai di New South Wales Utara atau oleh Walker pada 1997 dari Great Island. Nah, selanjutnya itu banyak dari negara-negara. Selanjutnya dari negara Karibia Selatan, sebagai besar bahan plastik bahkan lebih besar di negara berkembang dengan peraturan pembuangan limbah yang buruk. Selain masalah estetika, sampah laut mengancam satwa liar melalui berita, ghost fishing, dan konsumsi. Menurut Gallery 1999, nasib akhir dari bahan plastik umumnya melibatkan penguburan di sedimen yang berdekatan. Selanjutnya, sedimen. Perkiraan global erosi dan transportasi sedimen di sungai-sungai besar dunia sangat bervariasi, mencerminkan kesulitan dalam memperoleh nilai yang dapat diandalkan. Untuk konsentrasi dan debit sedimen di banyak negara, Milliman dan Cetri pada tahun 1992 memperkirakan beban sedimen global ke laut pada pertengahan abad ke-20 menjadi 2.000 juta ton per tahun, di mana sekitar 30% berasal dari sungai-sungai di Asia Selatan, sementara erosi di pulau-pulau pegunungan dan di daerah dataran tinggi sungai kontinental mencerminkan pengaruh topografi alami, sehingga menunjukkan bahwa pengaruh manusia di Oseania dan Asia Selatan menyebabkan beban sedimen yang tinggi secara tidak profesional di wilayah ini. Tingkat kekeruhan yang tinggi membatasi penetrasi sinar matahari ke dalam kolam air, sehingga membatasi atau melarang pertumbuhan alga dan tanaman peran sedimen dalam pencemaran kimia terkait dengan ukuran partikel sedimen dan jumlah karbon organik partikulat yang terkait dengan sedimen, fosfat, dan logam. Ukuran partikel sangat penting karena luas permukaan yang besar dari partikel sangat kecil. Fosfat dan logam cenderung sangat tertarik pada tempat pengukur ion yang berasal dari partikel tanah liat dan dengan lapisan besi dan mangan yang biasanya terjadi pada partikel kecil. Jadi sedimen ini banyak berpengaruh sangat berperan dalam perubahan fosfor dan logam, sehingga sedimen ini menyatu pada tanah liat dan pada lapis-lapis yang terjadi. Selanjutnya, aerofikasi dan alga bloom. Menurut Crowley, tahun 2001 menggambarkan dua respon luas dari muatan nutrisi di perairan pantai. Respon langsung seperti perubahan klorofil, produksi primer biomasa makro dan mikroalga, sedimentasi bahan organik, perubahan rasio nutrisi, pertumbuhan alga yang berbahaya, dan respon tidak langsung seperti perubahan biomasa, bentos, struktur komunikasi, bentos makrofita, bentos kualitas habitat, transparasi air, bahan organik sedimen, biogeokimia sedimen, oksigen terlarut, kematian organisme air, struktur eurofikasi telah terbukti menyebabkan perubahan besar dalam
komposisi spesies, struktur dan fungsi komunikasi laut di wilayah yang luas. Respon umum komunikasi fitoplankton terhadap eutrofikasi melibatkan peningkatan biomassa dan produktivitas, sehingga pergeseran umum dari bioatom ke dinoflagellata dan juga penurunan ukuran fitoplankton menuju dominan plankton nano ukuran kecil, misalnya Microflagellata dan Chorochid, umumnya diamati Timur pada tahun 1992. Respon serupa diamati pada komunitas zooplankton dengan polong kopi herbivora digantikan oleh plankton kebun binatang yang berujung kecil dan agar-agar. Eutrofikasi juga mendorong proliferasi makroalga dan alga berfilamen. Hal ini sering menjadi gangguan dan dapat mempengaruhi fauna bentik, pembibitan dan pemberian makanan ikan, kenyamanan penggunaan rekreasi dan pariwisata, jaringan makan dan lain-lain. Jadi eutrofikasi dan alga bloom ini sangat berpengaruh terhadap perubahan atau jadinya respon yang luas untuk makanan atau rantai makanan atau jaring makanan yang dari sumber-sumber lainnya. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan aquaculture. Aquaculture sebagai bentuk pencemaran pertanian yang telah diketahui yang mendapat perhatian kasus karena potensialnya untuk membuat dan membuang limbah yang kaya akan agen pencemaran. Kontrol limbah memungkinkan pada sistem berbasis lahan. Namun, sistem berbasis air mampu menyebabkan masalah potensial. Jadi, aquaculture ini berkembang pesat di sebagai besar negara maju dan berkembang, baik di lingkungan air tawar dan air laut. Sehingga digambarkan pada gambar 6, dampak lingkungan terutama adalah fungsi komposisi pekan dan konversi pekan, timbulan limbah, feses, pupuk organik dan anorganik, bahan pengapuran, algisida dan herbisida, desinfektan, antibiotik, agen penginduksi, osmoregulator, pestisida, probiotik dan lain-lainnya. Sehingga aquaculture ini pemborosan pekan diperkirakan 20%, bahkan dengan pekan berkualitas tinggi yang digunakan untuk pemeliharaan ikan budidaya Eropa, di Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Bagaimanapun, aquaculture ini biasanya mengalami kekurangan pakan ikan berkualitas tinggi yang mengakibatkan konversi pakan yang buruk dan kehilangan pakan yang lebih tinggi yang berkisar hingga 75 atau 80% tergantung pada sistem budidaya dan tingkat manajemen. Ini pada gambar 6 ini dijelaskan dampak lingkungan aquaculture yang semakin menaik. Ya, kita ketahui bahwa aquaculture ini berkembang pesat di negara maju dan berkembang. Nah, lanjut. Selanjutnya pencemaran biologis. Pencemaran biologis ini telah muncul baru-baru ini dengan relatif dampak introduksi dan invasi yang baru-baru ini diidentifikasi spesies di seluruh dunia. Syaratnya sudah digunakan untuk membahas masalah yang disebabkan oleh diperkenalkan dan spesies. Selanjutnya adalah
serangkaian studi khusus yang meningkat mengenai keberadaan dan pergerakan spesies invasif di laut dan perairan muara, serta dalam budidaya, dan istilahnya invasi biologis telah diterima secara luas. Persyaratan juga tampak masuk akal untuk menggambarkan populasi yang berasal dari organisme seperti nutrisi atau bahan organik, dan bahkan polusi yang mempengaruhi organisme biologis, yaitu pencemaran dan atau pencemaran biologis sebagai agen perubahan lingkungan laut. Kriteria utama dari definisi kebutuhan adalah kemampuannya untuk mengurangi kesesuaian untuk bertahap hidup pada beberapa tingkat organisme biologis dari sel ekosistem. Jadi pencemaran biologis ini juga mempengaruhi kriteria utama yang mampu untuk mengurangi kesesuaian untuk bertahan hidup pada beberapa lingkungan organisme biologis. Selanjutnya kita masuk tren global dalam pencemaran pesisir dan laut. Di sini pembuangan ke saluran air adalah praktik yang sangat kuno yang sudah kita ketahui, sehingga mengenai limbah dan saluran air terbuka telah tidak luput lagi dari berita-berita yang kita kenal, yang digunakan oleh orang-orang untuk membuang semua jenis limbah yang dihambat. Akibatnya sebagai besar lingkungan perairan sekarang tercemar sampai batas tertentu, sehingga situasi bahkan kritis di dekat pemukiman manusia. Intensif pencemaran badan air dari berbagai macam sumber dan berbagai dampaknya telah dilaporkan dari ekosistem yang berbeda sejak lama. Ciri penting lain dari pencemaran laut adalah adanya peningkatan tingkat pencemaran di laut tertutup dan perairan pesisir dibandingkan dengan laut terbuka. Jadi kita sudah mengetahui bahwa pencemaran ini peningkatnya di laut tertutup dan perairan pesisir dibandingkan dengan laut terbuka. Lanjut. Selanjutnya, degradasi perikanan. Sebagai sebelumnya membahas bagaimana kontribusi terhadap degradasi habitat pesisir dan laut secara umum. Selanjutnya menjadi salah satu bagian terpenting dari rantai makanan laut. Efek akhir dari segala macam pencemaran pesisir dan laut terlihat pada ikan. Karena itu, degradasi perikanan akibat pencemaran layak menyebut tertentu yang dijelaskan pada tabel ini. Banyak sekali degradasi perikanan, yaitu dari produsen dan konsumen diuntungkan dari perikanan tanpa polusi, sehingga terjadinya polusi, degradasi habitat yang ada di tabel ini, dan secara skema umum menunjukkan efek polusi dari populasi ikan diterjemahkan ke dalam pengurangan manfaat ekonomi bagi produsen dan konsumen. Selanjutnya, ekosistem tercemar. Ekosistem tercemar dapat dilihat pada tabel ini bahwa dia berpedoman pada riset, pedoman masukan, sehingga banyaknya jaluran atau pengawasan lainnya seperti pengawasan, pemantauan, dan evaluasi, dan juga tidak luput dari anggaran, koordinasi, administrasi, koordinasi dalam bagian dukung hukum, partisipasi masyarakat. Jadi deklarasi perikanan ini banyak sekali berkontribusi pada masyarakat dan partisipasinya. Lanjut. Ya, mungkin sekian dari saya, sudah habis slide-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.